baca tadi. Di ayat yang keempat, di sini Paulus berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Siapa? Allah. Di ayat 3 dikatakan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kami terima sendiri dari Allah. Jadi kesaksian Paulus walaupun hidup di dalam penderitaan itu bukan berarti tidak ada manfaatnya. Di satu sisi ada banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menghibur mereka, jemaat yang sedang mengalami penderitaan, supaya mereka juga terhibur sama seperti Paulus yang sudah dihibur oleh Allah. Bahwa ada Allah yang sanggup menghibur jemaat ketika hidup di dalam penderitaan. Ini hal yang luar biasa. Bahkan Paulus menyatakan di sini, kalau saudara baca ayat berikutnya, di sana dikatakan Paulus mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam penderitaannya. Ini kan luar biasa. Paulus berkata dia hidup dalam berlimpah-limpah penderitaan, tetapi juga ayat ini berkata dia juga mendapatkan berlimpah-limpah penghiburan dari Yesus Kristus. Jadi semakin banyak penderitaan, semakin banyak penghiburan, kata Paulus. Dan saya juga percaya bahwa saudara dan saya ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara semakin banyak penderitaan, saudara akan banyak menyaksikan bagaimana Allah menghibur saudara. Allah akan menolong saudara. Sehingga suatu saat saudara bisa bersaksi kepada banyak orang yang menderita. Yang kemudian ketemu dengan saudara, saudara berkata, aku juga pernah mengalami penderitaan seperti apa yang kamu alami. Aku pernah mengalami masa-masa sulit, rasanya putus asa, tapi kami tidak putus asa. Dan ini yang saya saksikan, betapa hebatnya Allah kita. Semakin banyak kita mengalami masa-masa sulit, semakin banyak juga mujizat dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Penderitaan saudara mungkin berbeda dengan saya. Penderitaan saudara berbeda dengan Pak Jarwani, dengan Pak Gembala. Beda-beda penderitaannya, karena setiap kita punya persepsi yang berbeda juga tentang kata penderitaan. Penderitaan zaman kita, zaman kecil mungkin berbeda juga penderitaan zaman anak-anak sekarang, zaman now, ya. Saudara pernah mengalami masa penderitaan pada waktu kecil? Penderitaannya apa kira-kira? Ada yang mau bersaksi yang tua-tua? Penderitaan apa yang saudara alami? Oh, penderitaannya sangat-sangat mengerikan. Kalau zaman dulu setiap kali mau makan daging ayam mesti nunggu lebaran dulu, potong ayam baru bisa makan daging zaman dulu. Ya. Mungkin ada yang punya pengalaman satu telur ceplok bisa dibagi 3 atau 4 atau 5 atau 7, dibagi dengan saudara-saudaranya yang lainnya, supaya kita bisa menikmati. Mungkin saudara punya pengalaman kalau mau cari duit, cari sangu uang jajan ketika saudara sekolah, saudara harus kerja dulu dengan tetangga, atau dengan mbah saudara, atau dengan paman saudara, atau dengan siapa saja. Kemudian saudara baru mendapatkan uang saku untuk jajan. Itu masa-masa sulit mungkin yang saudara bisa ceritakan kepada anak-anak saudara. Ya, kalau anak-anak sekarang kesulitannya di mana? Kalau nggak punya pulsa, kalau nggak ada sinyal, mereka merasa bahwa hidupnya sangat-sangat menderita katanya. Padahal cuma tidak ada sinyal, cuma tidak ada pulsa. Tapi hidupnya itu sudah dalam penderitaan. Jadi konsep penderitaan setiap kita berbeda-beda tergantung bagaimana saudara memahami tentang penderitaan ini. Tetapi hal yang pasti adalah ketika saudara dan saya hidup di dalam masa-masa sulit seperti itu, hendaknya saudara tidak putus asa. Saudara mungkin berkata, aku sudah kehilangan bagaimana cara berpikir yang baik. Tapi ingat, jangan putus asa. Saudara harus menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan, aku tetap memiliki pengharapan kepadamu. Tuhan, aku memiliki keyakinan
bahwa suatu saat Engkau akan menyingkapkan semua hal-hal yang rasanya tidak bisa aku pikirkan sekarang ini, suatu saat akan terbuka dan aku memahami apa arti semua yang aku alami hari ini. Sehingga saudara sanggup bersaksi. Amin. Tujuan bersaksi itu apa sih? Halo? Kan saudara seringkali, ya aku mau bersaksi gitu kan ya. Atau pemimpin muda seringkali, siapa yang mau bersaksi? Tujuan dari bersaksi itu apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Jadi tujuan saudara bersaksi, saya bersaksi itu menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan menceritakan tentang kebaikan kita. Kalau menceritakan tentang kebaikan kita, kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, saudara sedang memuliakan Dia. Dan orang dibawa dalam konsep bahwa semua kita harus orientasinya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi ini sangat penting saudara. Penderitaan-penderitaan yang saudara dan saya alami itu tidak sebanding dengan penderitaan apa yang akan kita suatu saat terima. Paulus pun mengalami hal yang demikian. Dikatakan penderitaan yang sudah Paulus alami, katakan Paulus, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan aku dapatkan nanti. Dan saudara bisa baca tuh di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Saudara akan temukan ayat-ayat itu. Ya. Ada masa-masa di mana sulit. Itu jadi bagian kita. Tetapi ada masa-masa Tuhan mempermudah hal-hal yang sulit bagi kita. Amin. Amin ya. Saya berharap kita terus berharap kepada Tuhan walaupun kita hidup di dalam penderitaan, karena Allah kita adalah sumber penghiburan atas kita. Allah adalah sumber penghiburan atas kita. Sekali lagi saya akan bacakan ayatnya. Allah sumber penghiburan yang menghibur kami, ada Paulus dan rekan-rekannya, dalam segala penderitaan yang Paulus alami. Dan itu juga akan dikerjakan oleh Tuhan ketika saudara dan saya mengalami masa-masa penderitaan. Semakin saudara dan saya mengalami banyak penderitaan, semakin banyak pula anugerah dilimpahkan atas kita. Semakin banyak pula penghiburan yang saudara dan saya akan terima dari Tuhan. Saya berharap ini menjadi sebuah konsep yang terus kita tanamkan dalam diri kita. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan suatu saat yang akan kita terima. Penderitaan yang kita alami pasti tidak selamanya akan begini. Akan ada jalan di mana Tuhan memberikan penghiburan